Hai semua, perkenalkan nama saya Aura Mevia Safira Arsya. Saya dari Bina Nusantara University, jurusan Entrepreneurship Business Creation. Di mata kuliah bisnis model kali ini, saya akan menjelaskan studi model bisnis villa, kebangkitan dari kegagalan yang panjang. Sedikit latar belakang dari Villa. Villa merupakan salah satu perusahaan manufaktur di bidang fashion, yang mana perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1911 di Italia, dan telah berusia lebih dari 100 tahun. Kemudian, Villa diakuisisi oleh mantan karyawan Villa di Korea Selatan, yaitu Yoon Hyun-soo, pada tahun 2007. Hingga saat ini, Villa telah dimiliki dan dioperasikan oleh Korea Selatan dengan Yoon Hyun-soo sebagai CEO Villa Korea. Masa kejatuhan. Walaupun telah berdiri sejak lama, Villa juga mengalami masa jatuh dan bangun. Pada tahun 1997 hingga 1998, Villa mengalami kejatuhan akibat kesalahan yang diabaikan. Pada tahun 1998, terjadi permasalahan inventaris yang mengakibatkan mereka harus menjual produknya dengan harga diskon. Alih-alih kembali ke modal penetapan harga yang sama, Villa justru mencoba menjadikan hal tersebut sebagai peluang dan mengalihkan fokus menuju populasi target. Setelah mencetak rekor pada tahun 1997, pada pendapatannya, Villa kehilangan fokus utama mereka. Villa mulai menginvestasikan uang mereka ke setiap pasar yang agak terkait dan berjalan terlalu cepat, hingga mereka harus membayar harga tinggi pada berbagai bidang dalam waktu bersamaan, dan pada tahun 1998, penjualan pun menurun drastis hampir 50%. Kemudian, selanjutnya adalah masa kebangkitan. Setelah kejatuhannya, kemudian Villa diakuisisi oleh mantan karyawan Villa di Korea Selatan, yaitu Yoon Hyun-soo, dengan nilai 400 juta US dollar. Yoon Hyun-soo mulai membangun Villa kembali hingga menjadi besar dan mampu bersaing dengan brand pakaian olahraga lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan BMC dari Villa. Dari kedua BMC tersebut terdapat perbedaan, yaitu pada value proposition, customer segment, customer relationship, channels, key activity, dan key partner. Selanjutnya adalah strength and weakness dari Villa. Pada masa kejatuhannya, Villa memiliki kelebihan yaitu mendapatkan banyak keuntungan dari banyak cabang olahraga yang mereka investasikan. Namun kekurangannya adalah mereka meletakkan target pasar terlalu luas sehingga mereka tidak memiliki fokus untuk mengembangkan produk mereka. Kemudian pada masa kebangkitannya, Villa memiliki kelebihan yaitu lebih berfokus pada target dan menyesuaikan perkembangan produk. Namun kekurangannya adalah persaingan yang ketat dan barang pengganti yang banyak, serta sedikitnya jenis produk bagi wanita. Selanjutnya adalah pattern atau pola bisnis. Pada masa kejatuhannya, Villa menjalankan pola bisnis unbundling bisnis model, di mana Villa menghadirkan pakaian hingga aksesoris di banyak cabang olahraga, sehingga tiap cabang olahraga memiliki konsep yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Walaupun tak jarang orang yang memiliki hobi atau minat pada banyak cabang, namun banyak orang berfokus melakukan satu hal dibanding banyak hal. Kemudian pada masa kebangkitannya, menurut saya, Villa menjalankan dua pola bisnis, yaitu long tail model bisnis dan open business model. Villa di era ini lebih berfokus pada beberapa segmen dan menjual produk mereka dengan value yang ditawarkan, yaitu menjual manfaat dan bukan produk. Sehingga Villa tidak menjual produk dalam jumlah besar dan meledak pada satu waktu, melainkan menjual produk dengan jumlah kecil bersamaan dengan value dan terus berkembang, yang dimana itu adalah pola long tail model. Sedangkan dari segi pola open business model, Villa mengikut sertakan masyarakat atau publik untuk turut serta berinovasi pada produk Villa seperti fashion oleh content creator yang dapat menjadi masukan atau ide bisnis dan bekerja sama untuk mengembangkan ide mereka. Selanjutnya, business environment pada masa kejatuhan. Yang pertama, market force. Segmen pasar yang terlalu besar dan memakan banyak biaya peralihan yang cukup besar akibatnya banyak segmen yang dituju, permintaan pasar mengenai produk serupa yang tinggi kala itu membuat pelanggan ingin mencoba merek lain. Yang kedua, industry force. Pesaing yang cukup besar dan banyak produk yang dapat menggantikan Villa. Yang ketiga adalah key trends.
tren teknologi yang masih lama sehingga tidak banyak menjangkau pelanggan dan belum bisa mengembangkan produk dengan baik. Yang terakhir adalah macroeconomic trend, isu global yaitu krisis moneter di tahun 1997 yang mana banyak beberapa negara mengalami dampaknya dan membuat adanya inflasi serta penurunan daya beli. Kemudian bisnis model environment pada masa kebangkitan. Yang pertama market force. Segmen pasar mereka kini cenderung lebih kecil dan berfokus sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan. Di samping itu, Fila berhasil memberikan kebutuhan pelanggan dengan manfaat dari produk mereka. Yang kedua, industry force. Pesaing yang sama kuat dan banyaknya pendatang baru di industri yang serupa. Walaupun banyak produk pengganti, tetapi Fila tetap mempertahankan kedudukannya melalui branding yang mereka bangun. Yang ketiga adalah key trends. Tren teknologi yang lebih maju mendukung promosi dan pengenalan produk melalui sosial media. Selain itu, adanya tren sosial dan budaya mengenai fashion olahraga. Dan yang terakhir adalah macroeconomic trend. Kondisi pasar global yang cenderung stabil dalam perkembangan perekonomian dan pasar modal yang lebih besar skalanya. Selanjutnya yaitu value proposition canvas. Di sini terdapat customer profile yang pada bagian customer job yaitu pakaian dan perlengkapan untuk olahraga, sebagai pendukung fashion, sebagai koleksi pribadi. Lalu kemudian pada bagian customer pain terdapat fungsi yang tidak bekerja semestinya, catatan produk, potongan yang tidak sesuai, desain yang tidak sesuai, toko yang tidak lengkap, pilihan ukuran yang tidak tersedia, dan pelayanan yang kurang. Kemudian pada bagian customer gain terdapat fungsi yang sesuai, bahan berkualitas, harga yang setimpal dengan kualitas, produk nyaman, bertahan dalam jangka waktu lama, desain yang trendy, beragam pilihan, dan mendukung fashion. Kemudian pada bagian value map, yang pertama bagian produk dan service, terdapat pakaian olahraga, perlengkapan olahraga, aksesoris olahraga, logo, website, customer service, dan Fila Watch Service Center. Kemudian pada bagian paint reliefs, terdapat memberikan desain yang up to date, fitur yang sesuai dengan jenis produk, menghadirkan fungsi produk yang lebih baik, dan menawarkan customer service untuk membantu pelayanan bagi pelanggan. Kemudian pada bagian gain creators, terdapat menghadirkan tren baru di masyarakat, meningkatkan performa pengguna produk, menggunakan teknologi memory foam, menggunakan bahan yang berkualitas, dan meningkatkan kepercayaan diri karena produk Fila mudah dipadu-padankan. Dan setelah disatukan, pada bagian customer gain dan customer pain, terdapat beberapa bagian yang tidak dapat diselesaikan oleh value map dari Fila. Kemudian, selanjutnya, mengapa Fila mengalami kejatuhan? Fila sebagai merek gagal dalam menemukan pasar dan audiensi mereka dan lebih memilih untuk berkeliling berinvestasi dalam segala hal pada saat yang bersamaan. Mereka juga melewatkan kesempatan di mana pada saat itu, permintaan akan pakaian atletik sangat besar. Kemudian mereka juga belum sepenuhnya bisa mengidentifikasi value proposition yang ada dalam produknya, sehingga mereka kesulitan dalam menyampaikan dan membranding produknya. Dan yang terakhir adalah Fila belum menentukan pasar yang baik. Kemudian, mengapa Fila mengalami fase kebangkitan? Setelah perpindahan kepemilikan pada tahun 2007, Fila mengalami perubahan yang signifikan. Fila mengajukan IPO dan memasuki pasar saham pada Oktober 2010. Sahamnya naik 136% sejak saat itu. Kemudian, Fila kembali mencetak angka penjualan yang besar pada tahun 2018 dengan total penjualan 2,5 miliar US dollar. Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi pendukung dari kebangkitan Fila. Yang pertama adalah Fila masih dikaitkan dengan suasana 90-an dan saat ini tren 90-an mulai muncul kembali. Selanjutnya, Fila menandatangani kesepakatan seumur hidup dengan Grand Hill sehingga Fila memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. Kemudian Fila sempat mengikuti acara Milan Fashion Week 2019 dan berkolaborasi dengan merek besar seperti Fendi dan Miansai. Dan yang terakhir adalah masa depan cerah mulai terlihat sejak perubahan kepemilikan pada tahun 2007 dan CEO baru pada tahun 2018 yang menjadi kemenangan bagi Fila. Selanjutnya adalah saran solusi bisnis. Yang pertama adalah menggunakan sistem logistik warehouse yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat karena stok yang mudah dijangkau. Dan yang kedua adalah pelayanan perawatan khusus produk Fila yang dapat memudahkan pelanggan untuk merawat sepatu dan perlengkapan olahraganya dengan baik. Selanjutnya adalah lesson learning. Pelajaran bisnis yang dapat saya ambil dari studi kasus Fila di atas
yang dapat diimplementasikan dalam rintisan bisnis saya nanti adalah lebih berfokus pada suatu segmen tertentu dan menghindari menargetkan banyak pasar dalam satu waktu. Perluasan segmen dapat dilakukan seiring dengan pengembangan produk dan analisis pasar, serta permintaan masyarakat dalam bidang atau industri terkait. Selain itu, komitmen akan value produk yang ditawarkan harus sesuai dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Di samping memberikan kepuasan bagi pelanggan, value juga dapat menjadi jaminan atas kepercayaan customer terhadap produk kita. Kemudian, inovasi produk perlu terus dilakukan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pola bisnis juga perlu diperhatikan agar bisa menjalankan bisnis dengan strategi yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih.